Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di hari pertama ini mata kuliah saya biologi molekuler. Ini akan langsung saja ke topik pertemuan pertama. Dan untuk kontrak kuliah biasanya itu sama. Nanti ada penilaian tugas, UTS UAS biasanya itu 25%, kehadiran juga 10% dan lainnya. Ada ini, ada seminar. Ada seminar. Ini oh gitu. Pakai aplikasi. Enggak, saya kirim ada kok bentuk PDF kalau mau. Oh, ya sudah. Saya kirim sudah bentuknya PDF. Sekarang kita akan belajar materi pertama itu topik bahasanya mengenai kromosom, gen, dan DNA. Untuk apa ya, hal yang diketahui pertama, biasanya itu kromosom sebelum dibentuk itu namanya kromatin. Nah, kromatin ini itu adalah bagian awal dari suatu kromosom yang dia itu masih berbentuk benang-benang yang ini saling bertabrakan, itu tidak beraturan. Nah, benang-benang kromatin itu jika sudah dibentuk itu dengan protein-protein yang mengikatnya, dia itu dinamakan dengan kromosom. Kemudian kromosom itu di dalam kromosom itu pasti itu pada jarak-jarak tertentu ya, misalnya lokasi pertama sampai lokasi kedua. Saya dulu pernah menerangkan itu peta kromosom. Nah, itu dia di situ itu pasti akan ada namanya suatu gen. Di dalam gen itu nanti itu lebih mengecil lagi itu ada namanya DNA. DNA itu biasanya itu yaitu adalah pasangan basa nitrogen, misalnya AT, kemudian DC, kemudian pada RNA itu misalnya bisa menjadi CG, kemudian AU. T itu diganti dengan kurasi. Nah, ini bentuk dari kromosom. Itu yang pertama itu ada bagian kromatidnya, kedua itu ada bagian sentromernya, titik tengahnya itu, kemudian ada lengan pendeknya, bagian bawah, dan yang keempat itu ada lengan panjangnya. Saya sudah carikan video nanti, jadi apa ya yang saya terangkan itu tidak abstrak gitu. Nah, kemarin kita sudah dosen-dosen sudah mengikuti pelatihan ini update approach. Jadinya dosen-dosen itu saling apa ya mungkin dari cara mengajarnya gitu ada yang kurang bisa apa bisa ditambahkan. Kemudian struktur padat kromosom ini itu hanya bisa dilihat jelas saat sel itu membelah pada tahapan metafase. Jadi pada siklus sel itu ya dari fase interfase, kemudian ke fase berikutnya pada fase metafase lah inilah yaitu akan terlihat dengan jelas. Ini terdapat di dalam nukleus inti sel dan tersusun dari benang-benang kromatin yang halus. Nah, itu bisa dilihat itu pasangan kromosom di sel manusia jumlahnya itu ada 23. Nah, ini 1 sampai nomor 22 itu disebut dengan autosom atau kromosom sel tubuh. Biasanya itu untuk pembelahan tubuh itu supaya tubuh itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang nomor 23 ini itu disebut dengan ini kromosom seks itu. Jadi ini yang akan menentukan bahwa manusia itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jika ini dijumlahkan semuanya itu menjadi 46. Nah, ini bisa dilihat itu di sel itu ada bagian nukleus, kemudian ada anak inti dan kromatin. Nah, kromatin inilah itu yang disebut dengan DNA.
Dan kromatin itu akan saling berpilin membentuk suatu kromosom, dan di dalam kromosom itulah nanti itu ada bagian-bagian DNA yang strukturnya ini double helix. Ada pasangan basanya, kemudian juga nanti di situ ada ini ikatan fosfatnya, kemudian ada ikatan hidrogennya. Nah, untuk ikatan hidrogennya, untuk guanin dengan sitosin yaitu memiliki 3 ikatan hidrogen, sedangkan adenin dengan timin itu ikatan hidrogennya itu hanya 2. Jadi itu pasangan yang GC itu lebih stabil daripada yang AT. Kemudian ini pengemasan DNA dalam kromosom itu metafase. Ini bentukannya. Jadi di sini ya bisa dilihat itu dalam suatu kromosom satu saja ini itu terdiri dari berbagai molekul DNA itu. Kemudian ini ada kromatin, ada histone, ada DNA. Histone ini adalah protein yang mengikat suatu buliran dari kromatin ini sehingga terbentuk menjadi benang-benang yang teratur menjadi kromosom. Ya, silakan. Punya Pak Hari. Kemudian ini bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama itu adalah telomer. Ini adalah bagian paling ujung dari DNA linier yang selalu berulang-ulang. Kemudian yang B itu adalah konstriksi sekunder. Nah, untuk konstriksi sekunder itu pada lengan kromosom itu bisa menunjukkan satu atau lebih penyempitan yang disebut dengan penyempitan sekunder. Nah, jadi pada kromosom itu ada namanya konstriksi sekunder dan konstriksi primer. Untuk konstriksi primer ini dia itu secara komparatif daerah konstriksi kromosom yang dengan sentromernya itu terletak pada posisi tertentu dikenal sebagai konstriksi primer. Ini akan membagi kromosom menjadi lengan. Jadi ini ya pada kromosom itu banyak juga bagiannya itu. Saya tidak begitu apa ya terlalu dalam sih saya ke arah genetikanya gitu. Ya tidak apa-apa kita saling sharing gitu, saling belajar juga. Kemudian ada bagian satelit itu yang C ini. Nah, satelit itu seperti tadi itu sentromer itu pada bagian itu titiknya itu. Yang sentromer itu nanti bisa dicari sendiri itu satelitnya itu. Nanti di setelah bagian satelit ini nanti ada penjelasannya. Nah, kemudian ada konstruksi primer, ini sentromer dengan kinetokornya. Kemudian ada bagian E, itu bagian lengannya. Nah, ini yang pertama, kromomer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin. Yang kedua, sentromer, ini daerah lingkungan konstriksi di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai bagian kinetokor. Dan kinetokor adalah daerah tempat penekatan benang spindel dan tempat melekatnya lengan kromosom. Yang keempat, satelit, bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatin. Kemudian yang kelima, ini adalah telomer, daerah ujung kromosom yang fungsinya untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA itu tidak menjadi terurai. Jadi pada bagian telomer itu bisa dilihat itu yang A itu dia itu adalah padahal ini bentuknya hanya kecil seperti ini tapi dia itu fungsinya sangat penting ya untuk menjaga stabilitas agar DNA itu tidak mudah terurai. Ini adalah tampilan visual kromosom setiap individu yang dinamakan dengan karyotipe. Biasanya itu untuk karyotipe kromosom manusia itu secara normal itu ada 23. Nah, kalau misalnya seperti ini 23 ini kemudian ada kelebihan itu kelebihan kromosom, dia itu pasti akan mengalami suatu kelainan. Jadi nanti kalau misalnya apa ya sidik jari DNA itu bisa bisa dilihat dari ya, dari urutan pasangan-pasangannya itu sama dengan urutannya dengan orang tuanya ataupun nanti itu bisa dilihat ini dari tampilan bentuk kromosomnya dari indukan ke individunya. Jadi jika apa ya anak dengan orang tua bentuk kromosomnya itu sama seperti ini jelas itu merupakan keturunannya.
Kemudian ini macam-macam bentuk kromosom, yang A itu metasentrik, B itu submetasentrik, C akrosentrik, dan D itu telosentrik. Kemudian ada nukleosom, ini untayan DNA dipintal pada suatu set protein, yaitu bagian histon menjadi bentukan yang disebut dengan nukleosom. Unit nukleosom ini akan membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan solenoid. Dan lipatan solenoid ini akan membentuk benang-benang kromatin. Sekarang tadi itu ya, kita sudah membahas kromosom, kemudian ke bagian kecilnya lagi, itu adalah DNA. Nah ini yang pertama ini ada ribosa, merupakan penyusun utama RNA. Jadi ribosa itu merupakan gula basa pada RNA. Sedangkan deoksiribosa itu merupakan molekul gula pada DNA. Nah, ini struktur kimianya pada RNA seperti ini ribosanya, dan 2-deoksiribosa itu pada DNA. Yang pertama itu ikatan gula ribosa dengan basa nitrogen itu pada atom karbon itu nomor 1. Sama, jadi pada DNA dan RNA itu ikatan gula ribosanya itu terletak pada nomor 1. Kemudian ikatan gula ribosa dengan gugus fosfat pada atom karbon itu terletak pada nomor 5. Dan gugus hidroksil pada atom karbon itu terletak pada nomor 2. Kemudian ini ada penyusun dari DNA, ada ikatan fosfatnya, ada basa nitrogennya baik itu purin ataupun pirimidin. Kemudian ada bagian ini, ikatan hidrogennya. Lihat ini adalah bentuk DNA yang spiral, 2 itu. Kemudian bisa dilihat itu adenin dengan timin itu dia itu hanya 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dengan sitosin dia ikatan hidrogennya itu lebih kuat, ada 3. Ini dipermisalkan ya, itu jadi bentuknya basa adenin mungkin itu warnanya biru, timin ini warnanya peach, kemudian sitosin mungkin warnanya kuning, dan guanin itu mungkin warnanya biru agak muda. Oke, sekarang ke gen. Gen ini adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu herediter tertentu. Jadi dari kromosom kemudian turun menjadi kumpulan DNA, harusnya itu kan dari kromosom menjadi gen dan DNA. Tapi karena DNA itu terdiri dari suatu rangkaian polipeptida yang panjang, otomatis dia lebih besar dari gen. Sedangkan gen itu kan hanya terletak pada peta kromosom itu dari jarak tertentu saja. Kemudian kromosom dan gen ini, kromosom itu mengandung DNA dan total informasi genetik yang disimpan dalam DNA itu disebut dengan genom. Dan genom DNA ini tersusun atas gen-gen. Satu gen ini akan mengandung satu unit informasi mengenai karakter yang bisa diamati. Dan gen ini merupakan bagian DNA yang ada di dalam kromosom. Ini letak dan simbolnya. Letak suatu gen di dalam kromosom itu disebut dengan lokus. Ini dianalogikan seperti madik-madik yang berjejer pada sekitar benang. Kemudian pada sel diploid ini memiliki 2 lokus untuk setiap karakter tertentu. Nah, ini misalnya bisa dilihat ini adalah peta jarak kromosom dari A ke B, kemudian C, D. Nah, ini bisa dilihat itu jadi pasangan basa nitrogen itu akan saling berikatan. Jadi alel A besar bertemu dengan A kecil, kemudian B besar dengan B kecil, C besar dengan C kecil, D besar dengan D kecil. Dan ini adalah peta jarak dari gen. Oke. Jadi kalau ini misalnya terjadi pindah silang, biasanya itu ya dari ini mungkin dari proses apa ya, kalau nggak salah meiosis itu ya. Nah, kalau di mitosis itu biasanya hanya terjadi pembelahan saja, sedangkan pada meiosis itu pada tahapan tertentu itu kalau tidak salah pada metafase dia itu akan saling berpindah itu bagian lengan dari kromosomnya. Jadi misalnya A besar ini nanti akan bertemu dengan B kecil. Kemudian A kecil bisa bertemu dengan B besar, itu yang disebut dengan pindah silang. Jika terjadi pindah silang tersebut, biasanya karakter makhluk hidup itu akan muncul sesuatu yang tidak sama persis dengan indukannya. Jadi pada mitosis itu menghasilkan sel yang sama dengan induknya, sedangkan pada meiosis
pada ini ya perturunan jenis kelamin, dia itu akan menghasilkan sifat yang berbeda dari indukannya. Sebelum tugas, mungkin ada yang bertanyakan. Ada? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada, ini dulu ya. Sebelum tugas, saya putarlah sedikit apa ya pengetahuan gitu. Jadi nggak ngawang juga sih belajar molekuler. Oke, apa ya? Masuk ke situ ya. Tadi malam ada kok suaranya. Emang tidak ada suaranya. Aduh, coba saya coba dulu. Kalau di sini kayaknya bisa. Tadi malam sudah tak coba sama saya. Ya, saya buka ke YouTube dulu. Video juga bisa itu. Sabar ya. Sabar. Untung ada internet. Tanya. Kayak mana gimana caranya? Kalau pakai main. Ininya apa ya? Apa ada ada pengaturan suaranya? Kok aneh ini? Wah, eh ini tadi coba ya ribetnya. Nah ini. Nah ini. The concept. Iya, ini ada.
Yang ini pas masuk ke sini. Betul. Dari sini ya kayaknya. Mungkin ada nggak di situ ya, Kak? Kayaknya ada ya. Tapi baterainya paling nggak ada itu. Jadi gini aja Mas dah. Daripada emosi ini, mending saya perlihatkan. Apa? Udah dulu. Santai. So, chart. What if we get to know the probability of us falling a prey to a particular disorder in advance? What if we can predict serious disorders like cancer using simple medical testing? Is that possible? Or is it just fiction? Well, no. It's already being done. The concept of genetic testing, or the technique in which our genes or chromosomes are tested, help us here. So, what are chromosomes? We've always come across the saying humans have 23 pairs of chromosomes. But what are they made up of? And where are they actually located in the cell? Let's try and answer all of these queries in this session. Here we have this simple cell as an example. Can you see the thread-like structures here in the nucleus? These threads are called chromatids. They are usually tangled in this fashion and present in a regular active cell. Now, what if the cell has to undergo division? Is it possible to divide this single cell into two equal halves with such a tangled bundle of threads? Of course not. Imagine we have these different colored threads tangled together. If we were to separate them, then what should be the first thing we should do? We will first separate each thread and then make separate bunches. In a similar way, even the cells separate these chromatid threads. This process is aided by condensation of the threads. It means these chromatid material will gradually start coiling like a telephone wire. As a result, the threads will gain structures like these. Are we familiar with this kind of a structure? Have you come across it before? That's correct. It is the structure of a typical chromosome. What are chromosomes? Well, we get into their details in the upcoming sessions. For now, we need to get a basic idea about them. So we have this cell with threads sorted in this classical chromosome structure. This structure is seen only when the cell is in the process of division. So can we say that both chromatids and chromosomes are the same? Yes, they are. The different names are for the different structures. Now the next question is, what are these threads, or chromosomes to be precise, made up of? If we zoom into the structure of this chromosome, we find small segments like these that make up the complete structure. These functional segments are nothing but genes. So can we say that chromosomes are made up of genes? Absolutely. All these segments make up the whole structure. Now let me ask you one more interesting question. Do you think the genes will also be made up of something? Will there be units that make up these segments? If your answer is yes, then you're absolutely right. Genes are also made up of some units. If we zoom inside this gene segment, then we find large molecules like these that make up the segment. These large molecules, or macromolecules to be precise, are DNA molecules. This is not a new term for us. We are quite familiar with the term DNA as it's very commonly used these days. But what exactly are these DNA molecules? Well, this single large molecule is composed of three units. And what units are these? Let's reserve this explanation for our upcoming videos. For now, all we need to know is that DNA is made up of these units. Now, to quickly review what we learned,
Let me remove the text from the screen. These three combine to give us a single molecule. And many such DNA molecules form long chains. What is a sequence of DNA molecules called? That's right, it's called a gene. So technically, segments of DNA molecules which form functional units are called genes. And many genes come together to form thread-like structures called chromosomes. Chromosome is the classical structure obtained only during cell division. When the cell is not in the dividing phase, the genetic material is present in the form of tangled threads called chromatids. So, this is the basic idea of the genetic materials in our cells, which we needed to understand in order to look at the laws in genetics. Let's get introduced to the laws in genetics put forth by Gregor Mendel in the next part. Genetika ya, The sama. study of genetics is Ya sekarang kasih tugas ya. Tugasnya itu ya boleh dimulai sekarang kalau misalnya bisa. Ini hanya suatu karangan saja ya. Kita ini seperti apa? Jadi itu mungkin bisa karangan bebas, manfaat mempelajari DNA dan lain-lain itu seperti apa? Boleh, nggak apa-apa. Diketik. Jadi ya menurut pengetahuan kita aja gitu, tidak perlu dari internet sih seperti apa gitu kan kemarin-kemarin sudah banyak belajar itu tanyakan. Iya itu